My heart is spinning like a carousel. Caught in your gaze, I'm under spell. Every time you walk into the room, you light it up like a star. Halo guys, kembali lagi bersama gua. Nah, di video kali ini gua bersama keluarga gua bakal nge-explore dataran tinggi Dieng. Yuk kita lihat gimana keseruannya. Di belakang ya. Karim dulunya. Perjalanan hari ini kita mulai dari Dieng menuju Curug Cikarim. Kita sengaja pilih naik jeep supaya lebih aman dan kuat, karena jalurnya memang terkenal dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam. Di sepanjang jalan, kita juga disuguhi pemandangan khas dataran tinggi. Banyak kebun sayur milik warga di kanan kiri yang bikin suasana terasa asri. Udara di sini juga masih seger banget, pas buat yang ingin lepas penat dari rutinitas. Sensasi naik jeep di jalur ini memang beda, guncangannya terasa, tapi justru itu yang bikin perjalanan jadi seru. Apalagi sambil menikmati angin pegunungan yang dingin. Destinasi kita yang pertama dengan wisata jeep Dieng adalah Curug Cikarim. Tiket masuk berapa tadi? 15.000. Per orang 15.000. Dingin banget. Pas jadi perkenalkan dulu dari iya. siapa? Perkenalkan, nama saya Ardan Ardianto. Ini dari komunitas JPS Adventure ini dari Dieng. Kita lagi di Curug Cikarim ya. Ini namanya Di belakang ya? Cikarim. Dulunya sempat namanya Pak Cikarim yang nemuin. Oh, kirain gara-gara tanjakan ya? Bukan. Ini dulunya yang nemuin Pak Karim. Pak Karim namanya. Cikarim. Cikarim. Gitu, Oh ya. Oke. Kita sudah selesai dari Curug Cikarim ya guys. Kita melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Let's take this Oke, setelah puas foto-foto dan konten di Curug Cikarim, kita melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Tujuannya ke daerah yang sering dijuluki sebagai Swiss Van Java-nya Wonosobo. Sebenarnya, sebutan ini merujuk ke area desa Sembungan dan sekitarnya. Kenapa disebut begitu? Sederhananya saja, karena kalau kabut lagi turun di antara bukit-bukit hijau yang terjal, suasananya memang sekilas mirip pemandangan di pegunungan Alpen, yaitu di Swiss. Selain pemandangannya, desa Sembungan ini juga dikenal sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa. Makin kita naik, udaranya makin dingin, tapi view desa dari ketinggian di atas jeep ini benar-benar sebanding sama usahanya. Yo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Swiss Van Java. Tadi kita habis selesai foto-foto. Lihat, bisa kalian lihat di belakang. Oh, jadi kayak semacam mirip-mirip Jurassic Park gitu. Terus kita foto-foto di atas jeep. Buat yang mau lihat fotonya nanti ada kita tampilin di sini. Terus, nah kebetulan di atas itu lagi berawan banget, lagi berkabut. Tadi sih kabutnya pas kita nyampe tuh lagi di atas, terus lama-lama turun gitu ke bawah. Terus kita nggak bayangin kayak di tengah-tengah itu ada dinosaurus yang jalan, woi. Terus di sini kita lihat tulisan Swiss Van Java. Mas, kenapa nih namain Swiss Van Java, Mas? Karena apa ya? Ini kan hampir kayak di Swiss gitu kan, banyak pegunungan-pegunungan yang Mirip-mirip bagus mirip gitu ya. di Swiss gitulah. Namanya Swiss wong Jawa. Woi. Sayang ini bukitnya kurang kelihatan ya. Iya. Jadi, ketutup sama kabut juga. Kalau nggak ketutup kabut mah pegunungannya bagus. Bagus, Camik Po ya. Camik Pol. Abis ini kita bakal kemana nih, Mas? Habis ini kita ke Telaga Menjer gitu. Telaga Menjer. Telaga Menjer terus ke kebun teh Tanama. Wih. Setelah puas menikmati suasana di desa Sembungan dan jalur ekstrim Cikarim, sekarang saatnya kita mulai perjalanan turun. Perjalanan kali ini terasa lebih santai karena medannya perlahan berubah dari tanjakan terjal ke jalanan aspal yang lebih landai. Sepanjang perjalanan turun, kita bakal melewati area Kecamatan Garung. Pemandangannya pelan-pelan berubah
yang tadinya didominasi tebing dan jurang, sekarang mulai banyak pepohonan rimbun dan pemukiman warga. Udaranya pun mulai terasa sedikit lebih hangat dibanding di atas tadi, tapi tetap masih sejuk khas pegunungan. Tujuan akhir kita adalah Telaga Menjer. Danau ini letaknya agak tersembunyi di balik perbukitan. Menjer sebenarnya adalah telaga alami yang terbentuk dari letusan Gunung Pakuwaja ribuan tahun lalu, menjadikannya salah satu telaga terluas di kawasan ini. Nah, mana ya telaganya? Jadi tiket masuknya per orang itu 5.000 per orang. Ini dia telaganya. Oh my god. Nah, ini adalah profil lokasi Telaga Menjer. Tuh, alam yang terluas di Kabupaten Wonosobo. 1.300 mdpl dengan luas 70 hektar dengan kedalaman air sampai 50 meter, cuy. Kacau. Mangkuk. In this magic moment we're upside down. You got me turning upside down. Nggak jauh dari Telaga Menjer, cuma sekitar 5 menit berkendara, kita mampir sebentar ke kebun teh Panama. With nowhere left for me to Guys, sekarang kita lagi ada di kebun teh Panama. Oke, pegangan. Begitu masuk, kita langsung disambut hamparan tanaman teh yang rapi. Yang bikin tempat ini unik adalah jembatan kayu panjang yang membelah area perkebunan. Kita bisa jalan santai di atas jembatan itu sambil menikmati pemandangan tanpa perlu takut becek kalau habis hujan. Buat yang hobi foto-foto atau bikin konten video, kebun teh Panama ini banyak sudut yang frameable. Kalau lagi beruntung dan kabut tipis turun, suasananya jadi makin tenang dan kelihatan lebih estetik. Tempat yang buat istirahat sejenak, menghirup udara bersih sebelum kita benar-benar mengakhiri perjalanan ini. Yang ngomong kita lagi ada di mana? Kita lagi makan di kedai ongklok. Ngapain? Makan. Makan apa? Kedinginan, makan mie ongklok kedinginan guys. Kedinginan, pengen nyari yang panas-panas. Guys, jadi ini mie ongklok kita udah sampai. Ini mie ongklok apa sih? Sapi. Ini kambing. Kambing. Nih, Kambing. coba review kuahnya. Kuahnya. Guys, ini dia teksturnya tuh. Teksturnya dulu. Ya guys, sekarang kita udah selesai makan makanan di mie ongklok. Kedai ongklok. Kita sekarang mau balik ke villa. Masih jeep yang sama. Tukang parkir selalu web di mana ya?